Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Marsyanda Duyanti Gobel dengan teman aku Siti Septiani Kamara. Nah guys, jadi di sini kita mau bincang santai mengenai keseharian anak kesehatan Prodi TLM Unisa Yogyakarta. Nah, gimana sih mereka tuh ribet apa gimana nih kesehariannya? Ya, oke. Gimana nih Mbak Nana? Udah hampir 1 tahun jadi mahasiswa TLM. Bahkan ini kita tinggal UAS saja ya guys. Abis itu kita libur 2 bulan, terus kita masuk lagi sebagai mahasiswa semester 3. Ya. Gimana? Nah, jadi udah mau setahun ya kita ya. Udah hampir 1 tahun kita di Jogja ini. Terus jadi aku sebagai mahasiswa TLM yang udah mau setahun di sini agak sedikit kaget ya dengan materinya, pembelajarannya, prakteknya, ya Allah banyak banget. banyak prakteknya ya. Iya. Nggak expect bisa sebanyak itu lapraknya. Tapi ternyata bisa lewatin. Iya, bisa lewatin semua itu guys. Buat jadi TLM ini sebenarnya nggak mudah ya. Iya, Nggak mudah perjalanannya gitu. Dari semester 1 Iya. ya walaupun kita masih semester muda ya. Iya, semester 2 masih awal-awal. Masih awal-awal banget. Sebenarnya nggak ada niatan banget sih buat masuk TLM ini. Cuman karena takdirnya emang udah di sini ya udah jadi. Karena orang tua aku juga maunya aku di daerah asal aku gitu. Tapi karena emangnya nggak lulus di Sulawesi ya, jadi aku nekat daftar di sini dan ternyata akhirnya lulus. Ya udah ambil aja gitu. Nggak mungkin orang tua nggak mau ngasih kan kalau buat studi anaknya. Kalau kamu sendiri kok bisa sih TLM? Ada apa sih dengan TLM? Sebenarnya dulu itu aku kalau daftar di Unisa itu ambilnya anestesi. Anes? Iya, yang pilihan pertama itu anestesi guys. Terus yang pilihan kedua itu aku baru ambil TLM. Dan Takdirnya nih takdirnya di TLM. berarti pengumumannya selamat Anda lulus sebagai mahasiswa TLM. bukan Anes ya. Iya, bukan. Terus kalau orang tua kamu gimana? Orang tua aku ya udah di Jogja aja gitu. Kamunya sendiri mau juga? Aku sendiri juga maunya di Jogja karena kebetulan kedua kakakku itu alumni dari Jogja juga. Dari sini juga kuliahnya? Ada yang dari sini sama ada yang dari UIN Sunan Kalijaga. Anak UIN, Masya Allah. Masya Allah. Ya, oke guys, kita masuk ke topik pembahasan aja ya. Sebagai mahasiswa, gaya hidup sehat untuk anak kesehatan. Aduh, iya. Apalagi kita sering begadang gitu gimana ya? Ya, padahal nggak sesehat itu. Tapi semoga sehat-sehat dong. Sehat dong, alhamdulillah. Nah, gaya hidup sehat bagi anak kesehatan. Ada poin-poin apa sih? Yang pertama tuh kita olahraga itu pasti, kemudian konsumsi makanan yang sehat, kemudian tidur yang cukup, dan sama jangan banyak screening time. Iya, itu ya guys. Oke, yang pertama itu tentang olahraga. Gimana nih kamu? Kalau aku sih, Kalau olahraga jujur itu ya, gimana? jujur aku tuh jarang banget olahraga. Jarang banget olahraga ya Allah, dari mulai SMA tuh jarang. Padahal kalau SMP nggak sering juga sih, tapi sering diajakin papa aku main badminton. Badminton. Iya. Masih ada olahraga ya? SMP itu. Masih Karena ada. kalau SMA udah jauh kan. Aku soalnya BTW asrama kan. Oh, asrama Iya, ya. aku asrama. Makanya pas SMA udah jarang aja gitu. Awal mager dari SMA gitu. Ya, alhamdulillah sih kalau sekarang ini minimal jalan kaki ya. Iya. Pas alhamdulillah dekat Iya, bisa dekat. jalan ya guys. Kalau kamu? Kalau aku alhamdulillah sangat suka di olahraga. Dia suka olahraga. Itu aku suka banget. Sekarang pun tiap weekend itu Nyempatin Sabtu jogging. itu pasti jogging gitu. Bagus. Alhamdulillah. Ikut dia ya. Ya, kalau yang kedua konsumsi makanan yang sehat. Iya. Jangan sering Shopee food. Aduh, Shopee food gacor. Shopee food sebelah gitu ya Allah. Kamu gimana ini? Kayak makan pola makanmu itu gimana? Apa yang Ya, kamu alhamdulillah makan? sih pola makannya masih terjaga. Jaga ya. Enggak makan mie dulu ya. Oh, iya. Ya, walaupun
sekali-sekali, tapi alhamdulillah untuk saat ini aku masih teratur kok makannya. Teratur ya? Iya, masih sehat-sehat juga. Real food, makan buah gitu ya. Ada dong, pasti Buah harus itu. ada buah ya. Harus guys. ya. Oke. Kalau kamu? Kalau aku alhamdulillah juga sering masak ya, lebih sering masak dibanding beli gitu. Kadang beli pun nasi padang gitu, aduh enak banget gitu. Tapi kadang kalau bilang gitu kayak aduh bergacoan. Iya. Apalagi kalau selesai praktikum tuh, jadi mumet banget kan. Iya. Moodnya jadi turun. Jadi ya butuh kayak makanan biar moodnya naik. Iya, naik lagi, betul. Iya. Selanjutnya nih, aduh yang kebanyakan dilakuin anak kesehatan yaitu Begadang, aduh, entah itu ngerjain laptop, entah itu main game, entah itu Scroll TikTok. scroll TikTok gitu ya. Oke, begadang ya. Iya. Sih, aku sekarang ini lagi alamin tuh begadang gitu ya. Itu ngapain bang? Aduh, Ngapain itu begadang gitu? begadang hampir enggak tiap hari sih, tapi hampir tiap hari. Tiap hari. Jadi hari ini begadang, besoknya enggak, besok begadang, terus selanjutnya enggak begadang gitu. Jadi kenapa ya bisa begadang? Ya karena nggak bisa tidur. Aku juga Ya. bingung kenapa. Karena udah kayak sering begadang kan, jadi Udah apa susah ya? juga kayak kan. bingung mata kita nih kok jam segini belum tidur, gitu kan? Bingung pokoknya ternyata. Bingung kenapa sih jam tidur aku bisa Berantakan. berantakan banget gitu. Iya. Pernah nggak tidur nggak kamu? Pernah waktu semester 1 kemarin. Oh, semester ini enggak? Semester ini alhamdulillah masih aman. Oh, masih bisa dikontrol ya? Bisa dikontrol. Semester 1 kan kayak kaget kan. Kaget. Gimana ini kayak dari SMA ke kuliah ini gimana nih kan Iya. kaget. Jadi kayak masih belum bisa Masih adaptasi. dengan baik gitu guys. Oke. Nah, selanjutnya ada screen time. Iya, screen time gimana? Itu yang hobi scroll sampai Scroll larut. sampai larut malam. Sampai lupa waktu ya. Lupa. Awalnya mau ngerjain sesuatu tapi karena udah scroll Scroll ke TikTok atau keenakan scroll gitu, jadi udah yang awalnya kita mau apa ya, nyuci baju ya? Iya, Mau nyuci baju. terus udah buka keenakan HP scroll. lupa sama juga pulangnya mager gitu kan. Jadi ya akhirnya bajunya nggak jadi dicuci. Apalagi Ya. kalau sebelum tidur itu kita ini ya biasanya scroll TikTok ya. Iya, Itu. biasanya. Padahal kata orang-orang tuh biasanya kalau scroll TikTok bisa Cepat tidur. cepat tidur. Tuh. Padahal itu enggak ya, Enggak ya, guys. guys. Itu padahal sinar dari HP-nya itu malah buat mata kita lebih nggak bisa ngantuk. nggak Iya, ngantuk, guys. nggak bisa ngantuk gitu. Mending baca buku. Iya, baca buku itu bisa bikin kita cepat ngantuk. Relax ya. Iya. Heeh. Kamu sering baca buku nggak? Sementara ini masih jarang tapi alhamdulillah masih ada yang dibaca gitu loh. Kalau kamu sendiri gimana? Kalau aku masih baca buku. Masih baca ya? Masih sempetin baca buku, Iya. walaupun selembar doang. Iya, iya. Tiap malam itu baca buku, guys. Nah, selanjutnya gimana sih, buat tetap jadi anak kesehatan yang bisa tetap Sehat, sehat dan bisa semangat sampai detik ini ya. Oke, itu kita harus Walaupun memanage lapraknya, waktu ya. aduh. Banyak banget ya emang. Kita harus memanage waktu dari kita bangun sampai kita tidur lagi itu gimana. Usahain kalau kita ini ngerjain tugas itu dari pagi, intinya kita beraktivitas tuh dari pagi sampai jam 10 lah. Terus itu jam 10 itu kita bisa tidur. Harusnya kita dari pas bangun tidur udah Ada planning ya, iya, udah mau ngapain aja, kita iya. mau nyelesain apa aja hari Nyelesain ini. apa aja hari ini, harusnya gitu. Iya. Kamu buat gitu nggak? Enggak sih, tapi kayak Sebenarnya itu penting banget. Penting Bang. ya. Biar kitanya terstruktur mau ngapain dalam sehari itu. Jangan kalau kita leha-leha doang kan, aduh pasti itu apa ya, baring-baring doang nggak sih? iya kayak sayang Tidur banget doang. waktunya itu buat Iya. tiduran. Mending dibuat apa ya, nonton podcast Iya. kan, yang buat nambahin wawasan kalian teman-teman. Ya cari pengembangan diri atau apa. Iya, pengembangan diri itu penting banget Penting untuk banget. sebagai kita ya, terutama mahasiswa kayak gini. Saran dari kamu apa sih?
Saran dari aku agar kita menjadi mahasiswa yang sehat, terutama untuk mahasiswa kesehatan. Kesehatannya, karena kita anak kesehatan masa nggak sehat? Iya, kita harus memanage waktu, kemudian rajin olahraga, konsumsi makanan Iya, yang betul. sehat atau real food, kemudian tidur yang cukup, kurangi screen time ya guys, gitu. Kalau kamu? Dan iya, kurang lebih sama Kayak gini ya? iya dong. Kita kan anak kesehatan harus juga menempatkan diri kita gitu. Nggak mungkin, aduh, kok anak kesehatan nggak sehat ya? Gimana ya? Harusnya kan kita lebih kayak, oh aku anak kesehatan, harusnya lebih paham kan Lebih tentang paham. kesehatan itu gimana, jadi kayak Iya. gitu ya. Oke. Jadi buat teman-teman di luar sana ya, kita tuh harus nerapin gaya hidup sehat untuk di kemudian hari gitu. Jangan karena mikirnya aduh kita masih muda nih, ya udah sih. Bener banget, mungkin sekarang kita ini kayak belum ngerasain apa efeknya, tapi Iya, nanti di efeknya masa belum. tua nanti kita akan Terasa banget. Iya. Ya betul. Bukan itu kita harus invest untuk masa tua dari sekarang, kayak mulai tadi kayak Iya. rajin olahraga, Udah belajar mulai. cukup, makan real food gitu ya. Mulai rajin olahraga sih penting. Iya, penting banget itu. Itu seharusnya tuh 150 menit tiap satu Hari. minggunya. Oh, satu minggunya. oh, satu minggu. Satu minggu itu ada 150 menit itu maksimal. Olahraga. Iya. Oke guys, jadi itu topik dari kita berdua ya, Iya. yang sangat simple dan semoga bisa memotivasi teman-teman yang nonton ini. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.